Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasul Amal. Saya mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan jurusan Teknik Informatika. Dan dengan NIM 240605110038. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai laporan ujian tengah semester saya pada matkul Numerical Method. Dengan mengangkat studi kasus, yaitu menentukan kecepatan optimum kendaraan pada jalan menanjak menggunakan metode regulasi dan mengimplementasikannya ke dalam Python Google Colab dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Hani Nurhayati MT. Jadi langsung saja ke penjelasan singkat studi kasus. Jadi dalam studi kasus ini saya ingin mencari kecepatan optimum atau setimbang suatu kendaraan yang bergerak pada jalan menanjak. Jadi kecepatan optimum atau setimbang ini itu terjadi karena gaya traksi mesin sama dengan total gaya resistansi. Jadi dia ini diliputi gaya hambat udara seperti aerodinamis, terus gaya geser bang jalan atau rollis resistance, dan komponen gaya gravitasi akibat kemiringan jalan. Jadi kondisi setimbang ini berarti resultan gayanya sama dengan 0. Terus kita masuk ke teori singkatnya. Terus teori singkat ini apa? Teori singkat yang aku maksud di sini yaitu teori singkat tentang metode regulasi. Jadi regulasi ini yaitu salah satu metode numerik untuk mencari akar suatu fungsi non-linear. Jadi prinsip dasar dia ini menggunakan interpolasi linear di antara dua titik yang memiliki tanda fungsi berlawanan. Jadi jika fx0 dan fx1 memiliki tanda berbeda, artinya akar itu terletak di antara keduanya. Jadi regulasi itu akan menghitung perkiraan akar barunya di x2. Jadi dia akan menggunakan garis lurus penghubung kedua titik. Terus masuk ke rumusnya. Di sini untuk mengimplementasikannya ke dalam Python Google Colab, saya memakai dua rumus. Yang pertama ada rumus dasar metode regulasi. Dengan rumus utama ini digunakan untuk iterasi. Jadi kalau iterasi ini dilakukan terus menerus, maka akan menghasilkan ini, rumus yang di bawah dari rumus itu. Terus ada rumus utamanya dalam model gaya kendaraan. Di sini saya mengambil 5 rumus, yaitu hambatan aerodinamis, hambatan rolling, komponen gravitasi, total resistensi, fungsi akar yang dicari. Terus di sini ada step solution. Yang pertama itu tentukan parameter fisik kendaraan. Jadi kita harus menentukan parameter fisik dari kendaraan tersebut. Yang kedua ada susun fungsi seperti yang bisa Anda lihat di sini, ada rumus-rumusnya. Terus yang ketiga ada pilih dua nilai awal terlebih dahulu seperti V0 dan V1 sehingga rumusnya nanti persamaannya bisa F V0 dan F V1 memiliki tanda berlawanan. Yang keempat itu kita akan menggunakan rumus regulasi untuk memperoleh nilai V2. Ya, terus yang kelima ada ulangi iterasi sampai seperti yang disampaikan pada rumus awal dari metode regulasi tersebut. Jadi apabila iterasinya dilakukan secara terus menerus, maka akan menghasilkan pada rumus yang ada di nomor 5 step solution itu. Terus yang keenam itu kita menginterpretasikan hasil V2 dalam meter per sekon dan mengkonversikan ke kilometer per jam. Jadi langsung kita masuk ke contoh numerik. Sebenarnya contoh numerik ini saya akan memberikan parameter yang apabila di step solution pertama itu ada tentukan parameter fisik kendaraan. Jadi di contoh numerik ini ada parameter dan hasil seperti massa kendaraan M. Di sini saya sudah masukkan nilai-nilainya, yaitu 1200 kg dengan gravitasinya 9,81 meter per sekon kuadrat, kemiringan jalan tetanya 5 derajat. Jadi saya sudah masukkan di sini untuknya. Jadi hasil yang bakal diperoleh di sini yaitu dengan V itu menjadi 8,35 sekian meter per sekon menjadi 30, apabila dikonversikan akan menjadi 30 sepersekian kilometer per jam. Jadi artinya kendaraan itu bisa mencapai kondisi setimbang pada kecepatan sekitar 30 km per jam. Nah di sini ada saya mengimplementasikannya ke dalam Google Colab atau Python. Di sini saya memulai dengan memasukkan parameter model fisiknya seperti 1200 kg tadi, percepatan gravitinya 9,81 tadi. Terus di sini saya masukkan juga fungsi V-nya untuk menghitung selisih antara gaya mesin dan total gaya resistansi.
Terus ke bawah yaitu kita mengimplementasikan juga metode regulasi yang mau kita gunakan tadi. Jadi di sini saya mengeluarkan fungsi regulasinya. Di sini ada saya memakai rumus regulasi seperti x2 sama dengan x1 minus f1 kali x0 minus min x1 dibagi f0 dikurang f1. Jadi f2 sama dengan function x2. Jadi begitu. Terus di sini ada cetak hasil tiap iterasinya juga, printf, terus ada cek toleransi, ada update intervalnya. Terus di sini ada eksekusi programnya dan hasil akhirnya. Maka outputnya akan keluar seperti ini. Nah, di sini ada keterangan mengenai hasil akhirnya, yaitu kecepatan setimbangnya sama seperti yang sudah ditertera di awal tadi, yaitu 8,35 sekian meter per sekon, dan apabila dikonversikan ke kilometer per jam maka akan menjadi 30 per sekian kilometer per jam. Jadi jumlah iterasi yang kita gunakan di sini yaitu 89 kali. Terus kita masuk ke kesimpulan hasil analisisnya. Kita masuk ke kesimpulannya, mohon maaf. Jadi metode regulasi sendiri ini kita berhasil menggunakan untuk mencari akar fungsi non-linear yang merepresentasikan keseimbangan gaya pada kendaraan menanjak. Jadi dengan parameter fisik yang digunakan itu, kecepatan setimbang kendaraan diperoleh sebesar 8,35 meter per sekon, dan jika dikonversikan ke kilometer per jam itu maka menjadi 30,06 km per jam. Jadi nilai tersebut menggambarkan kondisi steady state atau setimbang di mana gaya mesin mampu menahan seluruh gaya hambatan dan gravitasi. Nah, jadi keunggulan regulasi ini dibanding metode lain atau seperti bisection dan lain-lain itu yaitu konvergensinya lebih cepat karena memanfaatkan interpolasi linear antara dua titik batas. Jadi hasil ini dapat menjadi acuan untuk perancangan daya mesin optimal, terutama untuk kendaraan yang beroperasi di medan menanjak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari laporan UTS numerical method saya dengan studi kasus mengimplementasikan menentukan kecepatan optimum kendaraan pada jalan menanjak menggunakan metode regulasi. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.